Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para siswa sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dasar-dasar mobil listrik. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu kalian setelah mempelajari tentang komponen-komponen mobil listrik ini diharapkan dapat menerapkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah pada perawatan komponen mobil listrik dengan tepat. Nah, sebelum kalian belajar tentang komponen-komponen dan cara kerja mobil listrik tersebut, sekarang Bapak mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan mobil listrik? Mungkin kalian banyak yang belum mengerti. Baiklah, yang dimaksud dengan mobil listrik yaitu mobil yang menggunakan baterai untuk menggerakkan motor listrik sehingga dapat memutarkan roda. Sumber listriknya berasal dari pengisian baterai di charging station ataupun adaptor, energi surya maupun sumber lainnya. Nah, ini ditampilkan contoh smart charger atau tempat pengisian baterai yang dia merupakan gabungan dari adaptor. Smart charger ini memakai energi surya yang dipasang seperti atap rumah di bagian atas. Selanjutnya diperlihatkan skema dari sistem charger pada mobil listrik ini yang bisa disebut dengan EVSE atau Electric Vehicle Supply Equipment. Jadi di sini terlihat bahwa ada sumber dari 240 volt atau minimal di kita tegangannya 220 volt ya. Jadi perlengkapannya ini digunakan untuk mengisi daya pada baterai yang terbagi menjadi EVSE bentuk arus bolak-balik dan juga EVSE untuk arus arah. EVSE arus bolak-balik sendiri ada yang tegangannya 120 volt dengan charging rata-rata 1 jam dapat dipakai untuk 2-5 mil. Jadi 2-5 mil jarak tempuhnya. Kemudian ada juga yang tegangannya 208-240 volt dengan lama charging 1 jam. Jarak tempuh yang bisa dijangkaunya antara 10 mil sampai 60 mil. Kemudian ada EVSE yang untuk arus searah. Dia bisa mencapai tegangan 480 volt dengan charging lebih singkat, hanya sekitar 20 menit saja. Dapat menempuh jarak 60-100 mil berkendara. Dan jenis terbarunya adalah wireless charging. Jenis wireless charging ini masih berupa pengembangan dan sudah memanfaatkan teknologi revolusi industri 4.0. Jadi jenis EVSE ini tanpa konektor seperti digunakan pada mobil Nissan. Lalu apakah keuntungan dan kekurangan dari mobil listrik? Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama, keuntungan dari mobil listrik adalah hemat dari biaya pengisian bahan bakar, juga ramah lingkungan karena tidak ada emisi yang dihasilkan, kemudian perawatannya lebih mudah dan bebas dari polusi suara. Dari segi regulasi, pemerintah pun sudah mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2009 yang menargetkan 20% mobil listrik pada tahun 2025. Pada beberapa jenis mobil listrik, proses pengecasan dapat dilakukan di rumah. Perawatannya pun tergolong mudah sehingga performa akan lebih baik. Kemudian dari segi kenyamanan, mobil listrik ini pun lebih nyaman dan juga tidak bising. Kemudian dari segi efisiensi untuk tenaganya, dia sepertiga lebih murah dibandingkan mobil konvensional. Selanjutnya ditampilkan drive system mobil listrik yang sebagian besar merupakan sistem elektrik dan juga jalur kontrol secara elektronik. Jadi sistem manualnya atau mekaniknya hanya berupa pedal gas dan rem. Selanjutnya ditampilkan bentuk roda pada mobil Mitsubishi elektrik. Di sini terdapat in-wheel motor, yaitu motor listrik untuk penggerak rodanya. In-wheel motor ini dipasang langsung pada poros roda. Kemudian pada bagian bawah dasar dari mobil terletak lithium
ion battery. Kemudian pada bagian paling belakang di bawah bagasi terletak inverter. Selanjutnya kita akan melihat sistem minimal yang dibutuhkan oleh sebuah mobil listrik. Yang pertama yaitu chargingnya cepat, kapasitas baterai yang besar, kemudian berat mobil yang cukup ringan, infrastruktur charging station, kemudian motor listrik yang kecil, dan controller yang pintar atau dapat dikontrol secara cerdas. Selanjutnya ada yang disebut in-vehicle computer untuk mengintegrasikan seluruh komponen di dalam kendaraan yang menampilkan status fungsi dari masing-masing komponen. Adapun contoh material yang dipakai yaitu berupa motor listrik 7000 rpm, kemudian ada Android display untuk navigasi, baterai minimal 20 kWh, kemudian ada solar cell untuk charging, kecepatan maksimumnya bisa sampai 150 km per jam. Juga ada sistem EBD, ABS, AC, EPS, dan semua perlengkapan lainnya. Selanjutnya diperlihatkan bentuk asli dan skema dari kutub dari motor BLDC atau brushless direct current, yang merupakan jenis motor sinkron dengan frekuensi antara stator dan rotor yang sama. Juga lebih mudah perawatan dan kecepatan lebih tinggi karena tidak memiliki brush atau sikat. Sedangkan torsi awalnya tinggi karena rotornya terbuat dari magnet permanen. Selanjutnya diperlihatkan pengembangan mobil listrik baik dari bodi, chassis, powertrain, baterai, dan sebagainya. Kemudian ditampilkan contoh mobil listrik yang ada di dunia saat ini, mulai dari bis, mobil balap, kemudian mini bis, bahkan sampai kendaraan sedan. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah memahami jenis-jenis komponen dan fungsi dari setiap komponen pada mobil listrik, sekarang saatnya kuis. Kuis hari ini yaitu Anda harus mencari informasi mengenai komponen-komponen mobil listrik yang sudah diproduksi atau sedang dalam tahap pengembangan di Indonesia. Setelah diketemukan jawabannya, silakan secara berkelompok presentasikan di depan kelas. Sekian materi pembelajaran hari ini. Masih banyak yang perlu kalian gali dan kalian lebih pahami lagi, sehingga manfaatkanlah semua sumber yang ada untuk dapat belajar lebih maksimal lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada materi pembelajaran selanjutnya.